guru itu kan dari bahasa Sanskerta, guna dan ruci. Artinya kumpulan kualitas bajik. Kalau di Buddha itu sendiri, ada nggak sih poligami, konsep poligami? Apa rasanya jadi minoritas? Sebagai minoritas apa ya? Kadang deg-degan sih. Deg-degan udah pasti karena ngerasa, aduh kok beda dari yang lain ya. Tapi kesini ya mungkin kalau kita di zona ingin nyaman terus juga kayaknya nggak bagus juga kan. Meskipun yang maju juga tetap takut sih. Penuh dengan rasa takut sih. Pernah nggak gitu di sekolah atau lingkungan di rumah dimana gitu ada orang-orang si eta mah dan Islam, si eta kafir gitu, pernah nggak sih gitu? Kalau dari TK sampai SMP sebenarnya nggak pernah ya, karena saya juga sekolah di sekolah minoritas. Jadi kumpulan minoritas gitu. Iya. Tapi ketika SMA pernah, karena kan SMA negeri ya. Iya betul. Nah, yang minoritas juga akhirnya bersatu dengan minoritas lagi. Nah, itu tuh sempat ada omongan, tapi bukan dari teman sekelas saya, dari kelas lain lah. Ngomong ke teman saya, itu mah beda. Ya. Geng-geng kafir gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Tapi dari sini akhirnya ya mungkin dia juga capek kali ya ngejek-ngejek terus. Betul. Akhirnya ya udah nggak pernah lagi sih. Jadi kalau kita nggak ngeladenin, mereka juga akan capek sendiri ya. Iya. Nyantai aja sih. Nyantai aja. Termasuk ada salah satu guru SMA saya juga begitu. Baru masuk pelajaran dan nanya, di sini siapa yang non muslim? Saya kan jadi mikir ya, apa hubungannya pelajaran ini sama? Nggak, persisnya waktu itu pelajaran apa? Sebut gitu. Maksudnya ya pelajaran umum gitu ya, Iya. yang tidak ada hubungannya Dengan- sama sekali dengan agama. dengan agama. Terus tiba-tiba dia nanya, Iya. yang bukan Islam siapa di sini? Iya. Gitu. Kalau pelajaran agama kan saya juga ngerti ya. Iya. Ini umum gitu lah. Iya. Memang ilmu itu milik agama tertentu ya? Enggak Kayaknya juga ya? sih, gitu. Mungkin nanti dia hewan juga kan, berarti ini hewan agama ini. Gitu. Maksudnya. Sekarang ini kan lagi giat-giatnya mengikuti suhu ya? Ya. Motivasinya apa sih? Motivasinya sebenarnya sih awalnya karena pencarian pasti. Cuma sini dulu itu saya orang yang pokoknya agamanya teori banget lah. Ya beda salah, pokoknya yang beda salah. Setelah ikut guru saya ikut suhu, karena kita fokusnya ke spiritual, bukan cuma teks agama, jadi ada sesuatu yang berbeda. Yang pasti awalnya nyari kedamaian dong. Iya betul. Karena kadang ketika kita cuma memahami teks doang tuh yang ada bukan nambah damai gitu, jadi kayak nambah si itu sesat gitu ya, karena berbeda dengan saya. Iya. Tapi setelah kita masuk ke spiritual, saya nemu kedamaian. Karena memang di Buddha juga ada aliran-aliran gitu ya. Iya, Jadi kalau beda aliran sama sesat gitu ya, salah, tidak murni lah bahasanya. Jadi kan kalau spiritual tuh pakai rasa ya. Iya betul. Jadi itu sih yang bikin beda. Karena sekarang sudah mulai dekat dengan suhu gitu ya, guru spiritual gitu kan. Makna seorang guru itu apa sih buat Fania? Guru ya? Guru spiritual. Guru spiritual. Sebenarnya dari guru itu kan dari bahasa Sanskerta. Guna dan ruci. Artinya kumpulan kualitas bajik. Di Sanskerta sendiri guru itu macam-macam. Ada acarya, kemudian ada upajaya. Nah, dan makna guru sendiri itu kan tingkatannya tuh paling atas. Yang menuntun murid dari gelap menuju terang. Bukan guru yang hanya mentransfer ilmu saja. Jadi adab dan sebagainya. Iya. Guru itu buat saya sosok yang selalu ada untuk saya pribadi ya, di sisi saya, mendorong saya untuk jadi sosok yang lebih baik. Nggak pernah lelah ngebimbing, penuh kesabaran, banyak ngasih berkah buat murid, dan yang pastinya selalu pengen muridnya jadi sosok yang berguna buat semua makhluk dan yang lebih baik lagi. Oke. Kan kita sering ya menjumpai ya di teman-teman kita lah. Saya juga sih mungkin pernah gitu kayak ngomongin kejelekan guru di belakang kayak gitu. Nah itu tuh gimana menurut Fani? Kalau dari sisi spiritual ya,
Sebenarnya yang saya tahu murid itu harusnya nggak boleh menjelekkan guru. Nah itu loh, nggak boleh menjelekkan guru. Nanti nggak berkah ilmunya lah. Nggak boleh. Karena kalau guru spiritual itu ketika kita kan nggak dipaksa buat ikut dia ya. Kita justru ketika kita sudah yakin dengan guru itu, maka kita mohon guru itu untuk menjadi guru kita. Artinya kita harus siap menerima konsekuensi apapun yang sikap beliau ke kita gitu loh. Nah, tapi guru yang lain juga kayak guru sekolah juga sebenarnya itu baiknya sih jangan ya. Nanti nggak berkah ilmunya nanti. Oh iya betul. Ya meskipun kadang ya kita suka kesal gitu ya. Kalau guru sekolah misalnya si ibu ini mah ngajarnya nggak bener nih pasti. Bapak-bapak itu mah hore wae ngajar gitu. Jadi bingung ya materinya apa gitu. Iya betul. Jadi yang sering ya kita juga sering ya. Udah hafal aduh setiap jamnya. orang itu harus nggak sih punya guru spiritual? Kalau dalam Buddhis yang saya anut sekarang, Buddhis kan ada mazhab ya. Logikanya begini, ketika orang belajar ilmu dunia aja nih, IPA, IPS gitu ya, itu butuh guru. Betul. Masa untuk jalan spiritual emang orang bisa jalan sendiri? Iya. Nah itu kan logikanya gitu kan. Iya. Kita betul. mau pergi ke satu negara aja butuh pemandu kan? Betul. Gitu. Untuk perjalanan spiritual mampu nggak kita sendiri? Nah, itu sih. Jadi sangat penting banget ya kedudukan guru spiritual itu. Dan saya kira semua agama itu harus mempunyai guru spiritual ya dalam beragama gitu ya. Baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Yang pasti yang memenuhi syarat dong. Iya. Bukan asal-asalan. Nanti asal comot gitu ya. Betul. Nah, Fania itu kan gurunya suhu siapa? Bedre Maju. Ada nggak guru yang lain? Apa harus satu aja gitu? Sebenarnya kalau secara umum spiritual maksudnya guru boleh lebih dari satu. Tapi kalau untuk saya saat ini saya baru menemukan bukan baru menemukan ya. Semoga sampai nanti pun guru saya hanya beliau. Karena ada satu titik di mana akhirnya ya saya bilang itu pakai rasa. Beliau ini yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah nolong saya. Jadi sepenuhnya ya kalau bisa saya berbakti ke beliau saja. Termasuk sebenarnya harusnya menghargai guru-guru terdahulu saya. Iya. Konsep NU itu mirip. Sama gitu ya. Sama iya. Guru kan sumber berkah, harus mendahulukan adab daripada ilmu kan? Iya, betul. Itu tuh yang saya suka juga. Keren. Ada nggak keinginan untuk jadi seorang biksu? Aduh, perempuan tuh biksu gitu ya. Kan ada nggak keinginan ke sana? Berat sih ini pertanyaan sebenarnya. Karena saya anak tunggal. Iya. Sebenarnya sempat ada dan mungkin akan tetap ada. Cuma kadang untuk memutuskan sesuatu itu nggak bisa ngandelin ego sih. Betul. Harus banyak pertimbangan, harus banyak pakai kebijaksanaan. Jadi meskipun pengen, tapi kadang kan mungkin kondisi nggak mendukung ya. Iya. Dan guru saya pun untungnya nggak memaksakan untuk kesini. Gitu. Tapi kalau disindir-sindir gitu mah ya. Ya. Pernah lah ya. Apalagi anak-anak wihara tuh manggil saya tuh suhu. Di kontak HP tuh jadi suhu nama saya. Oke. Nanti mungkin 2, 3, 5 tahun ke depan tuh tiba-tiba pakai jubah. Itu matang ada beda ya. Aduh. Tapi syarat jadi suhu tuh apa sih? Jadi biksu nih atau biksu? Jadi syaratnya ya sebenarnya tergantung guru. Tapi kalau yang umum tuh udah pasti dia secara spiritual tuh kalau dia pasti harus batinnya siap. Karena dia pasti ninggalin keluarga kan. Kemudian tahapannya ada yang langsung ditahbis jadi samanera atau samaneri, atau memang harus yang pakai jubah putih dulu itu sebutnya anagarini. Tasilani. Kemudian ninggalin keluarga, harus melepas pekerjaan, usahakan tidak memiliki hutang, terus harus siap ikut guru gitu kan, secara fisik ya harus digundul, harus pakai jubah, menanggalkan keinginan duniawi, tahu batasan, mau belajar, ya pelayanan ke umat kan untuk semua makhluk, menjalankan peraturan gitu kan. Berat juga ya. Berat sih. Aturannya kan kalau umat rumah tangga tuh maksimal 8 ya. Kalau biksuni itu tergantung aliran. Kalau biksuni itu ada yang 311, ada yang lebih dari itu. Jadi banyak
bahkan untuk makan, buang air itu diatur. Termasuk tidak boleh menikah ya? Iya, itu jelas. Oke. Tapi misalkan kalau ada seorang nih udah pernah menikah, terus apakah itu cerai atau ditinggal meninggal ya sama istri atau suaminya, dia masih bisa nggak untuk jadi seorang biksu atau biksuni? Bisa. 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 Tetap bisa. Jadi asal keluarga ngizinin. Gitu. Kadang yang saya juga masih bingung sih ketika dia punya istri atau punya suami, kemudian menjadi biksuni atau biksu, apakah harus cerai atau enggaknya itu saya belum tahu sampai sekarang. Karena kebanyakan kalau sekarang yang mau jadi biksu atau biksuni dia dari awal memang udah nggak nikah. Jadi dari awal udah meniatkan dirinya. Udah niatkan diri, nggak nikah dulu. Nggak nikah, ya. Tahapnya memang lumayan berat ya. Iya. Sebenarnya di semua agama seperti itu sih. Untuk jadi seorang kiai juga tahapannya berat juga. Harus tirakat, harus mujahadah, belajarnya ke sana kemari, harus punya sanad dan lain sebagainya gitu. Jadi ilmunya nggak salah-salah ya. Gitu Harus kan. ada silsilah jelas. Harus ada silsilah sih yang jelas. Sanad keilmuan lah sanad. kalau di kita namanya. Bukan yang tahu sedikit langsung disebut Nah, ini ya. Dan ironisnya kan sekarang banyak yang kayak gitu kan. Iya. Baru taubat kemudian dianggap sebagai ustadz gitu kan sama orang-orang ketika dia menyampaikan satu pemahaman tentang keagamaan dan diikuti gitu kan, padahal pemahamannya itu belum tentu benar gitu kan, walaupun memang ya ada benarnya juga gitu kan. Tahu nggak di Purwakarta ada berapa penduduk yang agamanya Buddha? Buddhis. Kadang gini, di Purwakarta itu ada yang memang Buddhis, ada yang memang sebenarnya dia Konghucu tapi KTP-nya Buddhis. Nah itu juga banyak gitu kan. Yang Buddhis sih mungkin kalau data pastinya saya nggak tahu, tapi kalau Kuwihara memang cukup banyak, artinya cukup banyak. Ditambah yang kalau Kelenteng juga kan juga cukup banyak sih, tapi data pastinya tuh saya nggak punya. Tapi memang akhirnya banyak yang mereka itu karena jarang, oh Buddhis, oh Buddha ya, sesuatu yang bahkan kitab suci juga mungkin mereka tuh kerap kali menyamakan Buddha dengan Hindu, gitu kan, atau Buddha dengan Konghucu. Iya, padahal beda gitu. Padahal beda gitu, banget beda. gitu kan. Gitu. Kalau di Buddha itu sendiri ada nggak sih poligami? Konsep poligami? Enggak. Nggak boleh? Sama sekali nggak boleh? Karena kan sebenarnya gini, Buddha itu mengajarkan merasa puas untuk apa yang dimiliki. Kalau kira-kira merasa cukup satu ya satu, dan sebenarnya yakin nggak bisa adil kalau punya dua. Iya. Jangankan poligami, kayaknya adik kakak aja kalau nggak adil Iya. rebutan ya. Betul. Kalau misalkan pernikahan beda agama di Buddha dibahas nggak? Apa harus sesama agama? Sebenarnya kan syaratnya sama sada, sama keyakinan, terus ada beberapa syarat lagi. Tapi kalau kita bicara konteksnya tanpa agama lah misalnya, ketika ada dua kepala di satu rumah tangga itu mungkin akur nggak sih? Jangankan beda agama ya, beda organisasi aja kan satu agama beda organisasi ya. Suaminya kunut, istrinya enggak gitu. Ribut kan? Pas ngimamin gimana? Buddhis tuh mengikuti tata peraturan yang ada aja. Yeah. Cuma memungkinkan nggak sih untuk ada dua kepala tadi gitu loh. Anaknya gimana, kasihan sih. Tapi ada nggak kasusnya? Ada. Yang punya istri banyak? Oh, istri banyak mah nggak ada. Oh nggak maksudnya istrinya dua atau nikah beda Kalau agama yang gitu. legal nggak ada, tapi kan kita nggak tahu yang namanya pria tuh suka nyembunyiin kan kita nggak Berarti tahu. di Buddha juga ada nikah siri dong? Nggak ada. Oh nggak ada? Maksud saya sebut saja selingkuhan. Oh iya, kirain ada nikah siri juga. Kalau formal sih mungkin kayaknya nggak ada ya. Tapi kan ya kalau udah punya posisi gitu kan orang kadang pria itu nggak bisa rumput tetangga lebih indah kan. Ah iya. Jadi ada salah satu ungkapan seorang ulama gitu ya di Islam. Jadi ketika kamu menikah dengan semua perempuan di bumi ini, sehingga tidak ada satu perempuan pun yang bukan istrimu, besok kamu melihat anjing betina bakal lebih cantik dari semua istri-istri. Ada satu ungkapan kayak gitu. Maknanya Apa ya? Yang karena nafsu itu yang mungkin. iya. Berarti itu esensinya juga menikah bukan karena terjebak nafsu dan sebagainya ya. Iya. Sampai-sampai bisa nanti mungkin melihat anjing lebih cantik gitu Oh, kan. iya. Sampai nggak ada perempuan lagi. Iya kan gitu.
Kalau zaman sekarang kan kadang anak-anak sekolah ya belum nikah udah papi mami gitu ya. Terus ayah bunda. Iya, iya. Oh ya, saya mau nanya satu hal lagi nih. Apa? Saya lihat di Instagram Fania itu ada banyak sekali foto Pak Deddy Mulyadi. Aduh. Sedekat apa Fania sama Pak Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi. Itu masa lalu ya. Saya gini, beliau teh saya kenal tahun 2015. Memang beliau salah satu yang berjasa membantu saya untuk terjun ke aktivis lah. Memang untuk dekat atau enggaknya ya standar-standar saja gitu kan. Apalagi sekarang beliau sudah di atas di DPR gitu. Ya memang akhirnya beliau membantu saya mempunyai ruang gerak lah di Purwakarta untuk terjun langsung. Oh ternyata dunia aktivis itu seperti ini ya, dunia politik itu seperti ini. Gitu. Jadi ya kedekatannya ya biasa-biasa saja. Bagi Kasara sudah istrinya. Oh iya. Tapi sama istrinya juga cukup dekat nggak sih? Enggak. Ya enggak begitu. Enggak begitu. Sama beda ya sama Kang Deddy. Beda. Ya. Kalau beliau kan udah sering banget buat event ya. Iya. Event kepemudaan internasional itu. Biasanya jadi saya sama teman-teman. Kalau sekarang kan jarang event, apalagi Covid ya. Iya betul. Perbedaan yang paling mencolok antara kepemimpinan Kang Deddy sama Ambu itu apa? Menurut Fania? Apa ini berat ya? Aduh. Apa yang mungkin saya nggak tahu apakah faktor Covid juga ya atau faktor lain, mungkin belum ada perubahan secara fisik ya, itu udah jelas belum enggak. Terus mungkin kreativitas suatu program belum ada satu yang rada gitu. Iya. Ciri khasnya itu apa? Kalau Kang Deddy kan kebudayaan nih. Kalau Ambu tuh apa gitu? Itu tuh belum dapat. Mungkin butuh waktu. Butuh waktu. Dua periode butuh. Siap jadi tim sukses. Aduh. Tergantung nanti saya jadi apa nih kalau jadi tim sukses kan nggak bisa. Iya betul. Harus menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Iya, bersifat politik uang. Itu nggak boleh. Sejauh ini toleransi antar umat beragama di Purwakarta gimana sih? Untuk anak-anak mudanya udah mulai mungkin ya. Asetnya itu pemuda kan. Kalau orang tua udah susah diubah. Ya udah dipikirannya begitu ya pasti begitu. Nah dari sinilah udah mulai terasa meski mungkin masih ada sekat-sekat perbedaan kan. Tapi namanya juga berproses kan. Setidaknya anak-anak muda jadi lebih terbuka. Ketika terbuka akhirnya mereka udah mulai memahami yang kita harapkan itu bisa ditularkan ke yang lain. Iya betul. Oke, terakhir harapan Fania kedepannya gimana sih? Buat apa dia? Ya apa saja tentang kehidupan. Dan kehidupan. Ya, semoga bisa lebih baik, lebih tumbuh, lebih berkembang dan bisa lebih bermanfaat buat semua makhluk. Semoga Covid cepat selesai. Oke. Salam dalam agama Buddha tuh. Oke. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Ketemu lagi di lain kesempatan.